Mau tahu itu aja satu Dendel warungnya di mana gitu Nggak aja. tahu, saya juga nggak tahu. Ranum, medek yuk. Yo. Wih, ya, halo Semangat banget. semuanya. Kita toh Mas. Ini apa namanya masih cosplay gini. Oh, yoi. Toh, suaranya harus- garang toh. Itu kan kita cosplay jadi apa nih Mas? Jadi orang jalanan. Jadi supir bis sama Wah, keneknya. Sama keneknya. Nah. Di kuping saya ini udah ada cendera mata Mas. Cendera koin, mata koin. para kenek. Jadi ada komunitas kenek itu toh. Lah souvenirnya tuh ini merchandise. Jadi koin gitu Mas. Ini Tak 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 tak. Nah, kiri. Nah. Kiri-kiri itu harus ada vokalnya sendiri Mas. Dia serak-serak basah tuh. Kalau tidak serak-serak basah tidak Itu diterima. serak-serak basah ya? Ada apa namanya komunitasnya gitu. Tolonglah Mas. Oke teman-teman, Ya. selamat datang kembali di podcast Ranum. Random. Hari ini bersama dengan kami bertiga didampingi sih ya. Gimana tuh, dengan Mas? host saya Aldi dan Saya Gandung. Ya, hari ini namanya Gandung kan Mas ya. Gak mau dibikin-bikin lagi. ya saya Aldi. Biar kalian mengira. Karena nenek supir kalau supir bis itu harus berwibawa kan. Gak banyak bicara Mas. Iya. Oh, Berarti iya. aku gak boleh ngomong. Oh ya, boleh. Oh Ya, boleh. Lanjut. Boleh. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Mbak Astrid. Wah. Deng. Apa hubungannya? Apa hubungannya supir bis dan Nah. kena dengan Mbak Astrid? Pasti ada hubungannya. Dulu pernah jadi supir bis Mbak? Enggak kayaknya Des, inget nggak pernah deh kayaknya. Atau mungkin punya ini usaha supir bis. Apa mungkin Oh, cita-citanya? amin. Bis Lumayan. wisata gitu kan. gitu. Pasti ada hubungannya lah. Kenapa kita pakai cosplay kayak gini dengan Mbak Astrid? Apa sih hubungannya? Pasti nanti ada. Penasaran toh? Penasaran? Tonton sampai habis. Ya. Ya, oke. Setelah jeda ikan berikut. Nggak ada. Oh, nggak ada. TV. Nggak ada. Bukan TV. Oh kita tidak ada iklan ya Mas ya? Berarti butuh promosi, butuh butuh apa namanya? Apa yang ngasih uang tuh apa namanya Mas? AdSense, Apa Mbak? namanya? sumbangan. Iklan. Lah iklan kan. Biasanya kan kalau ada iklannya kan kita dikasih per seberapa gitu lah. Wes Nggak ya. tahu kenapa nih cosplaynya sangat mengganggu. Ya. Saya buka sedikit nih. Aduh. Masuk angin Mbak saya. Makanya. Nggak enak diliatin Mbak Astrid terus. Bulu dada saya tuh Jangan kayak malu-maluin ngimir-ngimir dong. gitu Mas. Oke. Jangan malu-malu. Ingat, Melambai-lambai. ini podcast yang kontennya family friendly podcast. Family ya. friendly Oke. podcast. Ini hanya cosplay. Ya. Oke ya. Yuk. Mohon diingat itu. Halo Balik. Mbak Astrid, apa kabar? Oke, halo Mas Aldi, Hai. halo Mas Iya, Gandun. iya. Ya ampun. Puji Tuhan, baik. Wah, seneng saya dengarnya. Suaranya lembut nih Mas. Lembut. Kayak babak pramugari gitu kan. Oh amin. Ya, Pramugari pesawat telepon. Halo, nah jawab Mbak Astrid. Gimana Mbak? apa? Gimana apanya nih? Sehat? Ya. Ya puji Tuhan sehat. Mas Tuhan. Aldi sama Mas Gandum sendiri gimana nih? Ya sehat raga tapi jiwanya nggak sehat Mbak. Oh, Akhirnya saya ada yang nanyain Mas. Akhirnya Saya udah senang aja Mbak gitu. setelah Mbak. Nggak apa-apa. selama siap, ini ya. Siap. Oh ya, mungkin perkenalan dulu aja Mbak Astrid ya. Perkenalan diri, nama lengkap, terus Oke. ya yang bisa disampaikan aja. Monggo, silakan. Oke, Ke perkenalkan. Ya. Oke, lihat ke sana ya harusnya. Ya, Lihat ke lihat ke kalian saya ya. nggak apa-apa. Lihat ke Gandung Kalau bisa. kuat, kalau kuat Oke, lihat saya enggak siap. apa-apa. Oke. Lihat Oke, kamera. siap. Oke, Iya, ntar ganti-gantian aja, oke? Iya. Oke, perkenalkan nama aku Astrid. Aku asalnya dari Jakarta. Aku udah Oh. tinggal di Semarang dari tahun 2015, jadi kira-kira sudah 5 tahun. 5 tahun. Tahun. Dan sekarang aku kerja di salah satu perusahaan jasa. Ya, atau kalau misalnya orang biasanya bilangnya tour, tapi kan kalau Oh. tour itu kan lebih ke bahasa Inggris ya, tour gitu. Berarti jalan-jalan. Ya, biasanya jalan-jalan dan apalagi yang mau diketahui? Alamat. Alamat. Itu confidential, rahasia. Oh, Harus itu kenal rahasia, dulu nggak lebih bisa, dalam nggak bisa, ya. nggak bisa. Harus Nggak kenal boleh, dulu nggak lebih boleh, dalam. nggak boleh. Siap-siap. Oke. Mbak Astrid kan orang Jegerdah ya. Oke. Jegerdah. Jegerdah. Kok bisa gitu loh. Sampai Semarang. Apakah gitu kan. Pertanyaannya. Iya.
kan Mbak Astrid tuh seorang dari Jakarta, kenapa kok bisa sampai Semarang? Apakah kemarin waktu beli tiket itu salah beli tiket gitu kan? Mungkin mau ke Jogja tapi belinya ke Semarang gitu. Oke. Itu kok kayak ngomongin diri sendiri ya Mas ya. Kebodohan-kebodohan seperti itu. Iya, Mungkin oke, ya. oke. Mungkin. Kenapa sih Gimana, bisa Mbak? sampai Semarang? gitu? Cerita-cerita aja enggak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya bener sih kata Mas Aldi kayak bener aku tuh, salah bener. beli tiket. Ini ada ikatan khusus ya omongan ya. Mungkin Gini kayak tuh, itu bener. hal yang cukup umum terjadi kayaknya ya. Oh. Iya. Ilmu penerawangan saya itu kadang-kadang jitu. Mas. Filsuf Yunani Ya filsuf Yunani itu Filsuf tadi. Yunani. Saya Yoi. di Thailand soalnya enggak diajarin Nggak kayak bisa, gitu. Mas. nggak bisa. Ya. Gimana Mbak? Bisa dilanjut lagi. Oke, nggak apa-apa. Jadi dulu tahun 2015 itu kan mencari kuliah ya, cari kuliah kayak gitu. Dan pada awalnya sebenarnya waktu itu sebenarnya juga belum ke Jogja dulu ceritanya. Jadi dulu orang tua pengennya malah kuliah keluar, tetapi Keluar itu keluar keluar negeri? negeri ya gitu. Wow. Enggak Yunani. Yunani dua-duanya. utara dikit, Oh. gitu. Jerman. Iya Jual. betul. 2 kali bener cuy. Nah, mungkin nih jangan-jangan udah lihat contekannya ya kayaknya kemarin udah dikasih ya. Enggak Mbak, mungkin pas dirimu tidur tuh tahu-tahu ada nyelinap gitu loh masuk Aduh, kamar. serem banget lihat- itu. lihat Kriminal. informasi tanda. Enggak lah. Oke, Gimana, nah, gimana? Lanjut. Oke. Lanjut. Dipotong terus. ya. Tetapi sayangnya waktu itu kayak dari orang tua juga sebenarnya nggak semuanya sependapat gitu. Dan akhirnya setelah debat, akhirnya itu H-1 pendaftaran untuk PTN itu udah mau tutup dan aku belum daftar. Dan ternyata orang tua aku sepakat aku kuliah tetap di Indonesia, tetapi harus di Pulau Jawa. Kayak gitu. Dan pada saat itu kayak aku nggak pede gitu dengan nilaiku. Tadi aku pengen di UGM karena keluarga aku memang banyak yang di Jogja, tetapi karena adalah 1-2 hal yang kebodohan yang aku lakukan dan akhirnya membuat aku makin minder masuk UGM. Dan pada saat gitu ya. itu karena aku nggak punya waktu, karena pada awalnya aku ya fokusnya kuliah keluar, pokoknya nggak PTN, ya udah aku milih antara Malang atau Semarang. Padahal aku dua-duanya nggak pernah ke dua-duanya Oh, kayak belum gitu. pernah ke dua Sama tempat sekali itu ya. belum. Iya, Semarang. kayak Oke. gitu. Dan akhirnya pilih ke Undip akhirnya karena kakak tingkatku ada yang di sana. Oh, Gitu. kakak tingkat waktu di SMP. Di SMA. Oh, Masa SMA. dari SMP ke kuliah. Atau banget ya. SD. SMA, oke. Itu teman dekat ya kakak tingkatnya. Enggak juga sih, sebenarnya kayak lebih ke dia kan ketua OSIS dulu di Oh, SMA famous aku. lah pasti ya, Iya, terkenal. kayak Cowok, gitu. Cowok pasti. Cewek. Ada kontaknya ada Mbak? Udah punya pacar lah. Pinter lu. Udah punya pacar. Udah punya pacar. Tapi kan Nggak belum bisa. toh. Belum apa? Gandung sudah cukup. Banyak jalan untuk berusaha tapi jangan yang itu. Terima kasih sudah Oke. mengingatkan. Lanjut Mbak. Mana Mbak? Terus Dan akhirnya pada saat itu nggak tahu ketika pada saat itu kan namanya SNMPTN ya sampai sekarang Ya, masih ya. masih itu. Dan puji Tuhan dapat di Undip padahal nggak tahu kayak Semarang tuh kayak gimana ya kayak gitu. masih buta lah. soal Semarang tuh ya Iya. kayak saya sama dia. Di luarnya gelap tapi di dalamnya sebenarnya manis gitu loh. Mbak. Oke. Gini kan Kayak manis. brownies lah ya. Saya buka kacamata tuh, mata saya berbinar-binar. Oke, ya gak usah dibuka ya. Jangan, Nanti jangan. aku kesilauan. Kasih ya. Saya ngelirik aja gak bisa loh ini. Nanti dimarahin sama yang ini ya, yang ngecek suara. Jangan. Terus gimana Mbak? Terus? Oke, dan akhirnya karena kan kalau dulu ditakut-takutin sama guru BK, itu kayak kalau dapet SNMPTN nggak boleh diambil, nggak boleh dilepas. Ya mau nggak mau akhirnya ambil di Undip. Dan ke pertama kali datang tuh kayak, kok kotanya kayak gini ya? Wah, si. Kok kayak gini lah. Saya Mbak, kayak kotanya kayak gini tuh gimana? Oke. Saya nyekel loh. Kena emot tuh ya. Kayak gini tuh gimana Mbak Mas? Kayak gini ya. Nah mungkin impresinya karena aku dari Jakarta yang banyak gedung besar kayak gitu yang semrawut kayak gitu. Bukan menjelekan tapi emang itu benar kayak gitu. Kenyataan Yang sih ya. Ya. banyak tempat wisata, bukan tempat wisata sih kayak mall dan lain sebagainya. Dan ketika pertama kali datang ke Semarang kok kayak kota kecil ya, sepi kayak gitu. Nggak kayak Iya sih. Jakarta. Mungkin Iya, karena iya. perbandingan kali ya baru oh pertama iya. kali Iya, datang pasti kayak sih. gitu. Oke. Tuh pertama kalinya datang ke Semarang. Terus lanjut di Undip di Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik. Kenapa kok ngambil itu? Karena dulu pengen ambil jurusan film kayak Oh. gitu.
ada ketertarikan di film, Mbak? Iya, dulu waktu di SMA ikut klub film, tetapi karena orang tua kayak kurang terima, bukan kurang suka kalau masuk sekolah seni, akhirnya coba cari alternatif lain kayak gitu. Oh, itu Dan waktu itu filmnya film apa, Mbak? Kira-kira, Mbak? film indie, film pendek. Kayaknya film yang lain. Oh, enggak, kan Aman masih ya? SMA, Oh, ya, masih masih SMA. kecil. Berarti sekarang sudah lanjut ke film yang lain. Udah enggak main Maksudnya film layar lebar gitu toh, enggak ada indie lagi. Amin, Iya. amin. Karena kan tapi lagi corona ya, udah nggak ada produksi, Iya. lagi kurang lah, bukan nggak ada. Referensi filmmu itu terlalu banyak dong. Terlalu bermacam-macam gitu. Alah ngomong gue njaluk. Tak koleksi nih. Nanti habis inilah ya. Oke, Terus itu kemudian lanjut. terus di ilmu sosial dan ilmu politik. Oke. Itu di jurusan ilmu komunikasi. Oh, lebih ke ilmu komunikasi. Karena kan fakultas saya di jurusannya. Hmm. Nah itu. Dan kalau di Undip sendiri itu jurusannya ada 2 konsentrasi dan aku ambil konsentrasi jurnalistik. Wow. Konsentrasi itu jadi kayak ekstrakurikuler gitu atau? Bukan, kayak jurusan saya udah difokusin lagi kayak gitu. Mungkin nek kita kontenan aku. Ora mudeng Jun. Ini kayak semua yang ditanyakan jadi Pernah rasanya. Mas. Oh, iya, kan ora bener. sekolah. Pernah. Makanya dari sopir. Padha wae. Padha wae. Gak ada bedanya ya. Nggak ada bedanya. Oh, terus jadi jurnalistik tadi itu ya. Jurnalistik terus ngurusi film-film juga gitu berarti kalau yang di Undip itu. Sayangnya tidak semua film, tetapi ada pernah bikin film dokumenter dulu kayak gitu. Tetapi karena ini jurnalistik, jadi sebenarnya lebih fokus ke produk-produk jurnalistik yang nggak hanya audiovisual aja, tetapi juga dari teks, misalnya berita tulis di media daring dan juga misalnya dari visual. Kayak misalkan kalau sekarang banyak juga berita-berita yang menggunakan infografik. Kayak gitu. Nah itu juga kita bikin kayak gitu. Kita juga melihat bagaimana sih media di Indonesia tuh sekarang seperti apa sih. Sudah sampai mana Nah perkembangannya? seperti itu. Wow, luar biasa dong jurnalistik. Jurnalistik. Oh, nah itu tadi soal kuliah ya Mbak ya. Nah ada nggak sih dari mungkin dari pengalaman kuliahnya atau di UKM mungkin ada suatu unit kegiatan mahasiswa yang diikuti. Adakah istilahnya prestasi yang dihasilkan? Mungkin ikut perlombaan dan lain-lain. Aku tipe orang yang berusaha untuk balancing, aku pakai bahasa Inggris campur-campur karena Enggak apa-apa sih. Saya ini mau pakai Thailand juga. Oke. Cuma kan laptop like up. Oke. Aku mencoba untuk balance antara akademik, lalu juga prestasi dan juga organisasi. Wow. Jadi gimana ya, kayak ketika kuliah tuh kayak sayang kalau tidak melakukan itu semua kayak gitu. Kayak itu loh Apa? eman-eman kalau bahasa Jawanya. Iya Oh, betul, eman-eman. eman-eman. Bahasa Thailandnya beda lagi. Imin-imin. Pernah belajar bahasa Thailand juga ya? Enggak sih, kayak nonton aja lah dari film Korea. Bisa nonton ya. sama saya enggak apa-apa. Oh terima kasih atas tawarannya. Terima kasih dong, cukup. Oke. Langsung ditolak loh. Oke. Terima kasih. Oh gini loh, enggak gini loh. Sebenarnya dia mau gini dong, nggak enak aja. Enak aja, Terus tadi itu ya Apa? namanya tadi prestasi ya? Oke, sebentar, tadi. nah, Sudah sampai makanya, mana tadi? Tadi kan nyambung ke organisasi juga nih lah. Organisasinya tuh apa lagi misalnya? Kalau Oke. gitu. Sebenarnya memang gimana ya, aku memang suka aktif banget di organisasi. Bahkan waktu aku semester 1 itu aku ikut 7 organisasi sekaligus. Men, 7. Melu organisasi Aku cuma ikut 1. Itu pun UNIF. Karang Taruna sih. Di UNIF ada Karang Taruna. Kalau itu kan di kampung. Ya soalnya itu mas saya enggak pernah ngerasa kayak sekolah. Kan anak jalanan tuh ya. Iya. Oke. Organisasi Dan apa? 7 itu semua fakultas atau ada yang UNIF, ada yang fakultas? ada yang UNIF, ada yang fakultas, ada yang jurusan juga kayak gitu. Tapi gimana ya, karena ya manusia pasti punya batasnya, ya lama-lama lepas ya satu persatu kayak Oke. Jadi emang nggak bisa setia ya? Iya bukan gak setia sih, sadar diri. Sadar diri. Iya. Nah itu loh. Emang sih Mbak, semuanya gak bisa dipaksain sih. Iya betul. Tak copot lu, kita copot lu.
Jadi ya maaf ya Mbak, kalau Gadung itu memang agak bermasalah Ayo, dengan nggak hal-hal yang apa-apa. seperti itu tentang Santai-santai. komitmen, tentang Oke. perjanjian dan lain-lain hubungan. Itu memang dia agak sensitif gitu. Oke kadang. ya, terus ke misalnya dari 7 organisasi itu yang paling disukai yang mana kira-kira? Yes. Kalau organisasi yang akhirnya aku sampai selesai itu satu ada itu ISEC. Itu Isaac itu Atau organisasi kepemudaan yang ada di 120-an negara dan berfokus untuk mengembangkan leadership atau kepemimpinan. Oh, Gitu. iya, iya. Itu iya. tuntasnya tuh gimana maksudnya? Tuntasnya karena Lulus itu? puji Tuhan waktu itu aku bisa sampai ke apa ya namanya bagian manajer. Jadi kalau di ISEC itu kan ada yang namanya presiden, vice presiden, Oh, kayak perusahaan. keanggotaannya, Keanggotaannya, keorganisasiannya. betul. Dan puji Tuhan waktu itu aku bisa sampai terakhir itu di Undip sampai vice president. Wow, Kayak gitu. itu berarti seperti wakil presidennya gitu Mbak? Ya, memang ya? Jadi tapi kalau vice presiden itu kayak sebenarnya sebagai wakil dari presiden dan juga sebagai kepala departemen. Tugasnya apain Kayak aja Mbak itu? gitu. Tugasnya ya membantu pembantu Ya, pasti presiden. Nah, membantu presiden kan kayak kena sama sopir ini. Itu dan juga ini apa namanya? Gitu. Mengepalai satu departemen karena kan pada saat aku menjabat waktu itu ada 14 departemen dan pada saat itu aku ambil departemen PR Public Relation. Oh, Kayak gitu. oke. Terus gini Mbak, dari 7 organisasi itu ya, biasanya kan orang kan kalau mau ikut sebuah kegiatan kan mesti kan kayak wah melu siapa ngerti, siapa tahu dapat sesuatu, mungkinan orang itu minta imbalan uang atau imbalan apapun. Nah, kenapa kok mau sih ikut 7 organisasi itu, terus maksudnya apa toh yang didapat dari 7 organisasi itu, termasuk organisasi yang tadi sudah lulus atau kenapa kok ikut 7 organisasi itu goalsnya tuh mau apa? I see, oke. Kalau pertamanya mungkin karena cari kesempatan ya, karena kan kayak kuliah, ngerantau, terus nggak punya temen, terus kayak pengen cari kegiatan. Pertama mungkin dari situ, tetapi lama-kelamaan juga berpikir kayak apa sih yang aku dapat dari sini? Kalau duit mungkin pasti jarang ya ada organisasi yang ngasih itu. duit. Tetapi apa sih yang bisa aku dapat dari sini? Yaitu adalah skill. Kayak gitu, skill dan koneksi kayak gitu. Karena ketika kita masuk suatu organisasi pasti kita akan diberikan tanggung jawab dan kita harus tahu juga kayak apa sih yang aku pengen dapat dari sini, entah itu hard skill seperti kalau itu dulu aku pernah ikut teater karena aku emang tertarik di acting. Wow. Dan kalau di ISEC misalnya aku ikut karena aku pengen nih berusaha untuk manage orang yang sampai 20 orang kayak gitu. Karena kan pada saat hal-hal seperti itu bisa aja nggak ditemukan ketika di kampus kayak gitu. Betul. Seperti itu sih Memang dari butuh awal. apa ya, selain istilahnya pembelajaran di kampus kan kita juga pasti perlu istilahnya pembelajaran soft skill yang lainnya Iya, kan. betul. Sama kayak saya sama dia juga soft skillnya beda-beda Mbak. Apa tuh? Ya memang kami beda sih. Dia apa maksudnya tahan duduk, anteng gitu tuh. Kalau saya enggak. Apa? Saya pokoknya beker aja, maksudnya teriak banter-banteran aja. Kering. Itu juga skill loh. Itu skill. Menarik Biasanya perhatian orang di pinggir jalan. Ayo mbak, harus Iya. naik mbak. Rebutan ya karena saingannya banyak. kadang-kadang kalau sudah pro misalkan udah 10 tahunan jadi kena itu nggak usah bilang apa-apa. Dia jalan udah jadi jauh dilihatin gini aja naik. Oke. Naik. Mas Padahal kena bukan jurusannya naik. Tetap. Yang penting wah mas kenanya langsung naik. Sama tuh supir juga kan gitu. Supir Pokoknya juga gitu. Din, naik. Langsung. Kalau klaksonnya dit. Nah berarti langsung naik bawa main. Itu klakson beda-beda juga ya Mas? Beda-beda, setiap tempat juga beda-beda. Kode-kodenya itu beda. Biasanya pakai Morse Mbak. Oke, dia. siap. Din. Nah, itu beda. Itu artinya apa tuh? Nah, Mau pipis sih, gitu ya. jadi berhenti kan, berhenti Berhenti dulu. sih, Dan berhenti nanti sih. semua penumpangnya tahu, Siap, oh sebenarnya mau pipis. Sebenarnya din. Ngantuk berarti. Butuh hiburan. Edan sebenarnya berarti. Oke. Wah ternyata Intermezzo banyak nih. ya. Intermezzo Banyak, aja. banyak artinya. Aku kira semua sama aja. Ini kita memang maksudnya Banyak yang dipelajari dari hidup di jalanan mbak. Oke, siap. Jalanan itu besok keras. kapan-kapan kumpul sama kita. Mbak. Boleh, Ngopi boleh. senja sama supir. Oke. Biar Ngopi kena. senja di atas bis. Bisa jalan. Itu mau ini atau petawuran? Mencoba menikmati dengan cara yang lain. Oke, yuk. Oke. Balik. Ada gunanya. Oke, ada gunanya.
Oke. Wah, berarti kan Mbak Asri itu termasuk mahasiswa yang aktif ya? Aktif ya. Baik di jam kuliah maupun di luar jam kuliah. Nah, Sebentar, maaf mau Apa? potong ya. Oke. 7 organisasi Hmm, pada waktu mahasiswa Oke. aktif juga memengaruhi nilai enggak? Puji Tuhan enggak, karena memang aku pun berjanji dengan orang tuaku, aku akan keluar salah satunya kalau nilaiku turun dan puji Tuhan sampai selesai itu stabil dan kemarin juga aku dapat kesempatan untuk mewakili jurusanku untuk sebagai mahasiswa berprestasi juga. wow, tidak main-main. Daman. Sumpah. Panas semua. Dengerinnya luar biasa. Terus Mbak. Itu tapi karena gimana ya, karena aku pengen membuktikan sih bahwa aku bisa gitu membahagiakan orang tuaku kayak gitu meskipun aku jauh, karena ya di awal-awal kan aku juga ngebangkang kan kayak gitu, dan ya aku pengen membuktikan kayak Iya. aku punya caraku sendiri lah untuk bisa membahagiakan orang tuaku Nah, kayak gitu. itu. Jadi memang sebenarnya memang orang tua itu pasti selalu mengusahakan yang baik untuk Iya, anaknya. Tapi kan memang terkadang anak-anak itu teman-teman ya seperti kita kan pasti ya di umur-umur kita pun pasti sudah tahu gitu loh. Sebenarnya kita tuh harusnya seperti ini gitu loh. Nah, tinggal kita yang membuktikan apakah perkataan kita itu benar apa enggak. Nah, itu. Fight-nya ya Mas ya. Nah, usahanya, effort ya. Betul. Usahanya itu tadi. Nah, Oke. itu yang penting. Betul. Luar biasa Dung, berprestasi. Saya nggak Kamu kuat mesti, sebenarnya. kamu mesti ngomong gitu, bingung tuh mau tanya apa lagi. Aku aja mau lihat misal. Apa lagi ya yang dari tanya Apa ayo? Enggak. Terus berarti enggak keganggu ya. Terus untuk kerohanian sekarang. Mbak. Oke. Ya, Itu juga penting. di kampus aktif, di organisasi aktif, di gereja sekarang. Kenapa kok memilih katedral Oke. dari sekian banyak gereja? Padahal di Undip loh. Nah, Ngekosnya diundip juga di Undip. Iya, di Tembalang. Tembalang ya. lebih dekat sama Banyumanik kan. Dimananya Udah berarti ya itu? Banyumanik. Ya di belakang kampus sih. Oh. Karena sekarang aku udah pindah jadi aku kasih tahu nggak apa. Oke. Di masa pancing aku merasa bahagia. Udah pindah jadi aku kasih tahu. Kan lumayan tuh Mbak, malam-malam kepengen martabak. No ya aku TW gitu. Ini masnya mau jadi Gojek saya. Waduh, iklan ya. Maaf, ada iklan padahal tidak disponsori. Cuma dianggap Gojek. Loh, aku bertanya loh Mas, bukan Nggak apa-apa sih, Mbak. Udah menyatakan biasa sih. sesuatu. Ya memang dia emang udah gitu sih Mbak. Oke, itu dari soal kerohanian. Kenapa kok memilih katedral? Oke, jadi aku sendiri suka jalan-jalan kayak gitu. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya. Sebenarnya Ajak ada aku hubungannya dong. dikit lah ya. Gak apa-apa tuh. Dikit lah ya. Dan aku waktu itu pertama kali ke katedral karena itu tugas pertamanya, Tugas kuliah. Oh, tugas kuliah. Ya, tugas kuliahku kan memang mengharuskan aku dan teman-temanku untuk untuk berpergian karena kita kan mencari berita kayak gitu. Dan waktu itu kita bikin film dokumenter dan pada saat itu kita kayak bingung nih mau nyari dari mana kayak gitu, info dari mana karena kan teman-temanku dan aku bukan orang Semarang semua. Jadi kayak ya kita clueless lah kayak gitu kasarnya. Kayak kita nggak tahu. Sama-sama perantau lah ya. Kayak gitu. Dan pada saat itu akhirnya karena temanya waktu itu kita ambil ada toleransi di Semarang dari perspektif agama Katolik. Ya kita lihat dari Monsinyur Sugiya Pranata. Yes. Nah itu dan akhirnya Betul. untuk first starter itu kita ke katedral kayak gitu. Oke. Dan waktu itu tahun 2017 itu ketemu sama Romo Heri. Oh, Romo Heri Krismawanto. Halo Romo. Romo Heri kalau mau nonton, kalau lagi nonton ini Romo Heri lagi di Omongin. Sama ngopi lo mau sama ngopi. lagi dijulitin ya. Lagi dijulitin. Ilatnya kecokot mungkin. Oke, ketemu Romo Heri. Lalu? Nah, ya dan pada saat itu kita diskusi dan diskusinya menyenangkan kayak sama teman-temanku. Sama kayak kita ya. Kita nggak ada diskusi sama Romo Heri. Oh, enggak Yang maksudnya ini guyon-guyon loh, wae. ya diskusi sama kita Oh, menyenangkan. Bisa lo tak senengin. Oke ya lanjut. Ya, oke. Gimana? Oke. Dan akhirnya karena sering kesini juga kayak gitu karena untuk urusan kuliah jadinya kayak ya udahlah sekalian aja kayak lebih kenal lingkungan di sini kayak Oke. gitu. Karena memang kalau
ke katedral bisa sekalian jalan-jalan. Yo, Jalan-jalannya kemana, deket Mbak? lah ya. Ya deket kemana-mana lah kayak gitu. Supermarket, Supermarket, mall-mall deket sini ya. kan. Nggak boleh nyebut merek Nggak karena ini boleh. nggak disponsori kayak Karena gitu. mereka tidak. Ya, itu tadi. Ya. Siap, Itu ya. oke. Berarti salah satu alasannya memang karena dari tugas itu ya awalnya dari karena dapat tugas tugas terus awalnya. sering kesini. Nah itu dong seperti orang kalau jatuh cinta itu kan sering ketemu langsung del. Nah gitu makanya dia suka. Si del iki piye ngono. Ya bisa sih cuma oh yaudah kita sekedar sahabat Del atau itu bisa maksudnya ketemu. kayak dari Poncol ke Karangjati gitu ya. Iya Del, seperti itu. termasuk del berarti. Langsung bus. Bukan del lagi. Bus. Rausan. Jauh Tancap gas. soalnya. Oke, itu. Terus ada nggak sih mungkin kan tadi kan ngobrolin soal awalnya dari tugas lalu karena deket juga untuk jalan-jalan ada nggak sih ketertarikan yang lain dari katedral gitu? Apa ya? Rasa aku tuh ke katedral karena ini. Pengen beli yang misa pagi itu. Nggak ada. Yang dijual di depan gereja itu. Gak boleh sebut merek ya. Dia selalu berusaha gitu. Saya tuh suka sama gadung tuh karena gigih gitu. Selalu berusaha mencari celah gitu. Oke. Namanya manusia. Apa Mbak Astrid? Apa hal lain? Hal lain apa ya? Karena ketika pertama kali ke katedral pasti tidak kenal siapa-siapa ya kayak gitu. Tapi ya tetap aja sih kayak karena aku suka suasana dan kayak kadang-kadang butuh refreshing juga ya awalnya kayak dari tembalang isinya pasti membahasnya tugas mulu kayak gitu dan ketika hari Minggu kayak gitu kayak aku coba mencari suasana baru lain. kayak gitu dan akhirnya nggak tahu kenapa karena pertamanya tugas jadi kayak lama-lama yaudah deh di katedral aja kayak gitu. Itu Luar sih. biasa. Cinta pada pandangan pertama. Luar biasa. Itu kan ketertarikan ya. Iya. Terus yang membuat nyaman di katedral. Oke, yang membuat nyaman apa ya? Tahu ya bedanya ya ketertarikan membuat Iya, nyaman. kan awal itu kenapa terus lalu kenapa kok masih memilih stay? Stay Oke, gitu. memilih stay karena mungkin dari suasananya tadi pertama kayak nggak tahu kenapa kayak kan karena mungkin katedral itu besar ya pusatnya gereja pusat kayak gitu Iya. dan ketika ada perayaan tuh sangat meriah kayak gitu dan aku tipe orang yang sangat meskipun aku tidak suka di tempat ramai tapi aku suka melihat orang yang berkumpul yang meriah kayak gitu dan juga kan lama-lama sering datang ke sini pasti akan ketemu orang ya kayak Yes. gitu ya lama-lama Ada something nih. Nah, Ini ada sesuatu ini. ada sesuatu. Ya apa ya kenal juga sama orang-orang di sekitar sini yang menurut aku ya enak diajak diskusi kayak gitu. Ya seperti itu sih biasanya ya aku susah menjelaskannya ya masalah perasaan itu susah untuk dijelaskan. Memang sih, Mbak. Iya sih memang. Ini saya juga kalau mau menjelasin perasaan nggak ada matinya gitu. Oke. Cinta kena bis itu rumit, Mbak. Romansa kena muda. Oke. Romansa Karena sopir muda. Kena bis itu kadang-kadang tuh kalau lihat cewek cantik itu cuma bisa di Menikmati. duite gitu tuh. Oke. Turun mana Mbak? Turun mana? Kadang-kadang ya mereka langsung ilfil gitu tapi ya udah. Gitu. Oke. Oke yuk. Oke. Udah panas sih. Ya. Terus apa Oke. namanya? Kenyamanannya itu tadi ya. Oke. Terus apa lagi? Oh iya. Tak lempar aja. Ini jangan lempar-lemparan nih jangan-jangan main Saya bola tiba-tiba lama-lama. ngeblank tadi. Itu tadi. Oke. Oke. Denger-denger nih Mbak Astrid. Oke. Apakah benar Mbak Astrid itu sempat pindah kos? Iya. Lah tadi tuh. Kan udah. Oh iya kan? Tadi udah bilang gitu. Tadi udah bilang. Nah, apa sih alasannya gitu kan? Mbak Astrid kan waktu itu memang sedang fokus kuliah kan. Harusnya memang kalau sewajarnya teman-teman kuliah saya pun juga pasti kalau cari kos-kosan yang dekat dengan kampus. Lah ini Mbak Astrid kenapa sih kok cari kosnya di deket-deket katedral? Oke. Deket-deket katedral nyari ya. Iya. Deket loh dong. Ya ampun. Oke. Nah, jadi sebenarnya ketika aku pindah itu posisinya aku itu lagi ngerjain skripsi dan aku udah kerja kayak gitu. Oh. Nah, oke.
Tapi karena memang kerja aku kebanyakan, karena tadi kan aku memang kerja di tour travel yang aku kerja itu. Yang jalan-jalan. Jalan-jalan. Itu karena kebanyakan destinasinya di bawah, terus aku merasa kayak kalau aku harus bolak-balik Tembalang terus Semarang bawah kayak jauh banget kayak gitu. Dan Karena akhirnya jarak itu ya. Oke. dan akhirnya kayak ya udah deh aku cari yang di bawah aja, toh kayak pada saat itu skripsiku tinggal bab-bab terakhir seperti itu. Oke. Berarti alasannya untuk semakin karena memang sudah cuma fokus skripsi lalu ya udahlah gitu. Lebih mendekatkan ke tempat kerja gitu Iya kan ya. betul. Oke. Terus kalau di gereja sendiri, Mbak, kan berarti kan apa Tambah namanya, deket banget nih, tambah deket lah sama gereja. Aktif nggak di gereja? Kegiatan-kegiatan pelayanan gitu kan. Selain tadi berdiskusi Nah, dengan selain kan teman-teman. berarti apa namanya tugas kampus, Oke. di gerejanya sendiri aktif nggak? Di katedral. Iya Oke. dong. Masa di tempat lain. Oke. Kan kalau pulang ke Jakarta parokinya beda lagi. Oh iya. Ini di Bener sini ya? dong. Yang di Oke. Semarang. Semarang. Nah, Gimana? kalau di Katedral Semarang sebenarnya dari tahun 2019 kalau nggak salah ya, itu aku ikut Komsos. Oh, Nah, Komsos Paroki ya? iya Komsos Oke. Paroki. Terus dulu sebelum ikut Komsos itu, tapi aku ikut visualisasi juga. Wah, Visualisasi tahun berapa, pasca. Mbak? Gak usah nanya lah, kan kau juga main. sosokan. Saya Yang tuh, tahun kemarin berarti ya, Mbak ya? Tahun kemarin. oh tahun kemarin persis ini. Oh. Jadi apa, Mbak, itu, Mbak? Aku jadi rakyat dua sifat, Wih, jahat iya. dan baik. Oh, gitu. Itu aslinya tapi gak gitu ya? Oh enggak lah, aku kan baik. Oh, kata diri sendiri. Diri sendiri. Penilaian diri sendiri. Terus Oke. aktifnya lah selain itu lagi? Semenjak pindah, aku juga aktif di lingkungan, khususnya di paduan suara lingkungan. Wow. Gitu. Apa, Mbak? Ikut lingkungan Bagian mana, Mbak? suaranya? Paduan suara lingkungan, kenapa? Enggak, maksudnya lingkungannya apa? Ntar tahu rumahku di mana, Aduh, kosanku. Ya wilayah aja Wilayah. Oke, wilayahnya mana ya? Matius. Matius, betul. Matius. Oh. Oke, siap. Tiga Dadah, berarti. Nanti Bukan, kalau waktu ketahuan. tidur ada yang ketok-ketok jendela ya. Itu gandum. Langsung ini ya, panggil satpam. Nah, Langsung teriak maling. gini aja Mbak untuk lebih aman toh Mbak. Nanti sebelum tidur depan kamarnya Kasih ditaburin garam. Oh iya. Ular dong, ular Saya berbisa. panas. Padahal bukan ular, buaya. Iya. Oke, itu tadi berarti fokus aktif di katedral juga ya pasti ya. Iya. Wah, luar biasa dong Mbak Iya, Astrid itu kegiatannya berarti Iya, orang yang Sangat aktif di kampus extrovert pasti ya ya. berarti ini. Iya. Sangat extrovert. dong. Temannya pasti banyak. Temannya bro. banyak ya, Mbak? Lumayan, Nah. lumayan. Oh, terus tadi Aktif di dari gereja. yang kampus itu sendiri pas waktu bikin tugas itu kelompoknya nggak ada yang Katolik juga atau gimana? Nggak ada. Oh, Katolik sendiri. Itu, iya. Oh iya, Betul saya dong. juga Katolik sih, Mbak. Gak bisa, nih, nggak bisa. Oke. Kok bisa pas gitu loh Next maksudnya. time. Oke. Ya, terus ngomongin tadi kampus, Iya. komunitas, Iya. gereja, Gereja. ya. Sekarang ke pekerjaan. Pekerjaan. Oke. Tadi namanya apa, Mbak? Namanya aku belum nyebut tadi. Oh iya. Oh iya. Karena aku masih menyebut dengan Dia perusahaan sok-sokan gitu. tour travel. Masih Ini sih. masih baru ke jenis usahanya kan. Iya. Oke. Itu. Apa Mbak bisa dijelaskan mungkin tempat Sebut aja kerjanya? enggak apa-apa, Mbak. Oke, jadi aku dari tahun lalu itu kerja di Bersukaria Tour. Wow. Iya. Gitu. Priuri berarti ya. Kenapa nggak bersukacita? Karena diambil dari Atau bergema. lagunya Bapak Soekarno. Oh, tahu loh. Jadi namanya dari situ, nama Bersukaria. Oh, Kayak gitu. berarti memang istilahnya panutannya dari lagu itu ya? Iya, karena kan ketika ini yang aku ceritakan dari foundernya ya, Iya, iya. karena aku bukan Nggak apa-apa, Mbak. foundernya, Oke, aku oke. hanya pekerja biasa. Oke. Jadi kenapa diambil bersukaria? Karena kita memang mau nih ketika orang ikut dengan tour kita itu ya bersukaria kayak gitu. Karena di sini kita nggak hanya ngajak mereka jalan-jalan, tetapi juga bercerita. Kayak gitu. Oh. Karena memang kita sendiri menyebut tour kita atau perusahaan kita adalah tour yang bercerita. Seperti itu.
gitu. Oke. Bercerita itu maksudnya gimana berarti? Jadi ketika kita jalan-jalan pasti itu ada ceritanya. Jadi kayak misalnya nih kita datang ke katedral. Kadang orang datang ke katedral ya cuma datang aja. Padahal sebenarnya ada loh sejarah kenapa akhirnya katedral itu sejarahnya. berdiri. Atau misalnya fun fact unik yang cuma diketahui oleh warlock seperti itu. Tahukah Fun fact-nya, kamu gitu tahukah ya? kamu ada yang jualan loh di depan katedral ya? Tapi Kamu harus kadang tahu juga ada yang gitu. kayak gitu. Kayak kalau biasanya aku juga ada rute yang ke katedral itu biasa aku cerita ke pesertaku kayak ada loh yang jualan apa sih roti yang buat taruh manis aku gak tahu namanya. Oh, yang anu, mirip sempe, seperti sempe. hosti. Sempe. Itu namanya sempe. Yang itu yang Oke. tipis-tipis itu kan. Nah itu kayak kan udah jarang ya sekarang di Semarang khususnya. Terus kayak Legendaris itu. kayak ya biasanya itu kayak peserta tuh kayak oh ada ya mbak kayak Oh, gitu. masih ada ya Oh, gitu. masih ada kayak Itu gitu. ada fakta menarik juga loh, Mbak. Apa Kalau homili atau mau apa komuni itu biasanya ada bau-bau lain gitu Bau-bau apa tuh? di dalam gereja gitu. Bau wiruk, Mbak. Oke. Kan kalau hari-hari Bau-bau besar. bakaran-bakaran gitu. itu loh biasanya dari luar Oh, gereja ya. gitu. Oke. Iya, dia masih berusaha, Itu fun Mbak. fact Ini sih, Mbak. salah satu usahanya oke. dia untuk mempromosikan. Oke, mungkin kalau yang kalau mending yang nonton ataupun dengar kayak ini apaan sih? Karena tidak jelas gitu. Harusnya kalau misalnya mau lakukan sesuatu harus jelas, Mas. Saya suka tamu kita kali ini. Oke, terima kasih. Loh, aku membantu loh Mas, biar Oh, iya, yang iya. mendengar yang menonton kayak langsung dapat pesannya. Oh, seperti ini ya, kayak gitu. Ya, ya. Dong jangan main-main Mbak. dong. Oke. Mari silahkan. Promosi sekalian. Boleh ya, Mbak? Promosi tidak boleh. Ya? Boleh oh kalau ada yang sponsorin. Nantilah coba kerjasama. Lanjut. Kerjasama. Ya. Baru kali ini loh Mbak Gandung terlihat tidak bergairah gitu. Oke. Kayak Grogi. Oke. menciut gitu nyalinya. Gitu. Ya itulah Gandung. Terus Oke. berarti oh, ya monggo. Bingung nih jadinya. mau Bang Aldi dulu ya. Lalu apa sih bedanya dengan kayak tur-tur yang lain gitu, Mbak? Kan kalau yang lain kan pasti kayak tur keliling apa, naik apa kan gitu kan. Pasti Oke. naik bis, ada bis wisatanya. Apakah Bersukaria juga kerjasama dengan bis tingkatnya Pemkot Semarang? Oke. Kan bisa jadi. Gitu. Oke. Kalau bedanya mungkin karena kalau aku biasanya jalan-jalan keluar kota nggak pernah pakai tur lain ya, jadi nggak bisa mengkomparasi. Paling Sukaria itu tuh. yang Bersukaria itu Jadi sih. saya pribadi gitu, Oh, jalan-jalan pribadi aja kayak gitu. Dia juga mencoba untuk bercanda. cuy. oke. Kita harus mendukung. Nah tapi kalau misalnya ditanya apa sih bedanya Bersukaria dengan tur yang lain? Memang kita juga menyediakan tur sampai seluruh Indonesia, tetapi Jos. untuk saat ini kita juga ada walking tour atau tur jalan kaki. Jadi kita jalan-jalan ke satu daerah, misalnya contoh, itu kita di daerah Kota Lama, kita akan keliling Kota Lama dengan jalan kaki. Seperti itu. Berarti memang istilahnya memang harus jalan kaki gitu ya? Ya karena namanya walking tour. Oh, karena aja walking tour ya. Tak kirain Kalau flying tour penting mungkin gitu Mbak didengar rasanya. flying tour gitu banget. Ya kalau misalnya ada alatnya atau ada ya kita bisa gitu terbang mungkin nanti flying tour juga akan bisa lah ada. ya. Iya. Berarti memang Saya udah menunggu-nunggu tadi loh. Tak pikir mau tanya apa gitu. Itu namanya aja walking tour. Ini Pasti berarti jalan jalan ya ya. Mbak? Ya maklum ya teman-teman namanya juga supir bis ya. Maklum Mbak. Tapi ada kok beberapa rute yang itu kita naik angkot ataupun naik Trans Semarang. Oh, Gitu. bisa ya? Naik Trans Karena Semarang memang ada rute yang mau nggak mau harus naik bis Angkutan ataupun gitu ya. angkutan umum lainnya karena lokasi Jaraknya. dari destinasi satu ke destinasi lainnya itu agak jauh seperti itu. Loh itu biasanya kalau yang ikut tour itu dibatasi gak sih? Orangnya apa namanya yang sekali jalan Oke. gitu. jalan harus berapa orang atau gimana? Kalau kita kan ada dua jenis, yaitu ada reguler. Jadi reguler itu biasanya kita tiap minggu akan jalan dan itu biasanya nggak dibatasi sih.
biasanya nggak dibatasi. Tetapi kalau misalnya kayak tur-tur spesial itu dibatasi karena kan kita juga kerja sama. Misalnya contoh tur spesial itu kita waktu itu pernah bawa ke Susteran Gedangan yang di Ronggowarsito itu kan karena memang kita udah kerja sama dengan Susteran Gedangan, kita juga harus menentukan kuota nih kayak gitu karena kan Susteran juga tempatnya Iya sih. tertutup kayak gitu. Tergantung tempat berarti ya. Dan juga ada private tour. Private tour ini sebenarnya lebih ke untuk teman-teman yang kayak dia pengennya turnya yang nggak campur dengan orang yang nggak dikenal. Oke. Berarti kayak misalnya, kelompok sendiri gitu ya. Misalnya kayak Mas Aldi sama Mas Gadun bosen nih kayak gitu, bisa private tour. Oh. Maaf ya Mas, aku diprotes. Gandun. Ini ada sensor nggak? Saya dari tadi udah diam ya. Mencoba menikmati setiap tarikan suaranya Mbak Astrid tuh. Oke, mohon maaf. Panas teman-teman di sini. Memang sedikit sulit sih ngomong Gadung. Nggak Namanya apa-apa. soalnya agak. Belum pernah ketemu yang namanya Gadung sebelumnya. Iya, enggak. Cocok. Jangan menyalahkan Gandung. Aku sakit Memang perut. agak Iya. susah namanya gandung-gandung gitu. Unik agak Mbak. susah. Itu Kalau namanya orang- panjangnya sebenarnya Morgandung. Cuma saya nggak mau. Dia masih Iya. mencoba. Saya soalnya takut gitu Mbak kalau ada kena bis. Ya Morgan. Saya nggak mau. Panggil aja Gandung jangan Morgan. Gandung. Kadang-kadang kalau di bis gitu kan dia sukanya kan nyetel lagu sebarang gitu Mbak. Nyetel lagu smash saya joget-joget sendiri Mbak. Di atas bis. Tolong dikendalikan. Oke, dikirain Mbak. ini Morgan pemain film. Bukan. Bukan. Gandung Tahu aja nggak cukup. siapa nih? Morgana tuh Siapa? temannya Yanto itu tuh. Bukan. Yang biasa di tikungan dulu. Oke. Warkop. Oke. Ya. Sampai mana tadi? Semua Sampai private tour, private tour. Oke. Yang inget malah tamunya kita itu gimana? Oke sih, sebentar saya mau tanya nih, penting nih. Iya, iya, Oke. oke. Mbak Astrid sendiri kalau di Bersukaria Tour itu sebagai apa? Saat ini aku double role. Double job. Double job. Aku sebagai storyteller atau kalau orang biasanya taunya tour guide. Tapi namanya kalau di kita namanya storyteller. Pencerita. Itu yang bercerita tadi itu ya? Dan juga aku sebagai social media management staff juga. Oh, berarti yang megang media sosialnya Iya. Berkarya tuh Mbak Astrid. Iya. Wow, Branding berarti ya, branding Pasti. di Iya. Instagram gitu aja. luar biasa. Gitu. Lalu itu Udah, ya, itu kan dua. Oh ya kan dua. Oke, ini Mbak, ini yang mau tak tanyain sih. Oke. Kan at least At least. bisa gitu. Ya kadang kami menerima tamu wisatawan dari luar negeri, Oke. jadi ya sedikit-sedikit lah. Oke. Gimana Mas Gandung? Wis lah. Jadi kan Mbak Astrid ini kan asalnya dari Jakarta nih. Terus di Semarang ya kampus berapa tahun dan sebagainya lah. Terus kerja di tour sebagai pencerita. Kalau saya jahat sih ya, saya mau tanya. Orang Jakarta kok tahu sih sejarahnya kota Semarang? Nah. Gitu sih. Oke. Orang Semarang aja belum tentu tahu. Oke. Saya aja main ke Lawang Sewu loh Mbak. Oke. Sekali seumur hidup. Oke. Sama dong. Padahal Sumpah, tinggal Jun. nyebrang loh ini. Jarak jauh aja. Saya baru Nggak sekali pernah. sih. Oh saya baru Oke. sekali itu TK tuh. Betul. Tahu nggak namanya Lawang Sewu dulu sebelum jadi Lawang Sewu apa? Oh ini kantor PT KAI. Ya nggak sih? Awalnya kan. Ketika didirikan tuh sebenarnya gunanya untuk apa? Aduh, gunanya sebagai tempat Saya belum belajar berlindung. Mbak. Tempat berlindung dari Belum belajar. Oke. Gimana nih? Oke, Kok jadi bisa? sebenarnya kan kalau sekarang Lawang Sewu itu sebagai tempat wisata dan museum ya, yang saat ini dimiliki oleh PT KAI. Tetapi dulunya pada awal didirikan itu merupakan kantor pusat dari Netherlands Indies Purweh Maskapai. Oke. Bali nih, ulangi bisa enggak? Netherlands Indies Purweh Maskapai. Maskapai. Penerbangan ya? Enggak, maskapai itu sebenarnya banyak yang salah kiprah. Oh, Salah kiprah. salah kiprah. Salah juga deh jadi. Oh ya, Nggak salah apa-apa ya. kaprah. Salah kaprah. Jadi sebenarnya maskapai itu merujuk ke perusahaannya, bukan ke fokus ke perusahaan penerbangan. Dan maskapai itu sendiri sebenarnya dari bahasa Belanda. Maskapich kalau dalam tulisannya ya. Itu.
gitu. Dulu kantornya di situ, kantor pusatnya, dan NISM itu merupakan kantor kereta api swasta terbesar di Hindia Belanda. Jadi kalau Hindia sekarang Belanda. kan kereta itu punya PT KAI semua. Yes. Nah kalau zaman Hindia Belanda dulu itu banyak banyak perusahaan kereta api. Nggak cuma Macam-macam ya. NISM, kayak gitu. Dan Dan- juga dari pemerintah itu juga punya. Oh, Kayak gitu. jadi kayak BUMN ada sendiri, swasta ada sendiri, dan itu banyak gitu kan. Kayak Dan gitu. NISN itu yang terbesar. Yang terbesar pada saat Oke. itu. Oh, itu semua sejarah-sejarahnya itu berarti tahu ya satu persatu gitu gimana itu Mbak? Ya harus belajar ya. Harus Nah belajar. ini yang mau tak tanyain. Oke. Belajarnya itu maksudnya dari turnya sendiri itu dikasih buku atau Mbak Astrid sendiri otodidak cari di Google atau Cari di museum mungkin tanya-tanya baca-baca. gimana gitu. Oke, kalau dari kantor sendiri pasti akan pasti akan diberikan panduan tetap aja. Tetapi kan kayak gimana ya, kadang kalau aku pribadi karena emang aku suka belajar, aku pasti akan cari sendiri kayak gitu, mengembangkan lagi kayak gitu. Kadang juga mengkonfirmasi lagi ini ini udah bener atau enggak, atau misalnya ada sumber lain nih yang mengatakan yang sebaliknya kayak gitu. Dan aku juga sering ikut diskusi juga sama teman-temanku kayak gitu. Dan senangnya juga di kantor karena meskipun kita profesional ya, tapi mereka juga menyediakan beberapa buku yang bisa dibaca kayak gitu untuk menambah-nambah referensi juga kayak gitu. Wow. Jos ya. Mantap. Speechless saya. Terus mungkin sebagai tour guide ya berarti tour guide. Tempat yang paling berkesan di Semarang menurut Mbak Astrid. Yang paling mengesan gitu. Apa Mbak? Ada Apa ya? memori. Kalau bisa jangan yang jangan yang mainstream. Jangan yang mainstream. Mungkin Pleret. Itu gak masuk destinasi kayaknya sih Mas. Pleret kan perosotan terpanjang. Gak ada di Semarang. TK ya. Hanya di Peleret. Dan ada di Pleret. Oke, siap. This is Pleret. Oke. Apa Mbak tempat paling berkesan? Paling berkesan apa ya? Aku berpikir dulu. Apa ya? Jadi kalau kita walking tour itu sebenarnya biasanya kita nggak hanya ke tempat-tempat destinasi, tapi kita juga belusukan ke kampung-kampung. Oh, sekitaran Kampung kota wisata lama gitu itu atau? berarti. Enggak, Just kampung yang kampung. non wisata misalnya. Di kita ada salah satu rute walking tour di daerah Bojong. Bojong itu nama lamanya Jalan Pemuda. Heeh. Itu kan ada kampung Sekayu. Oh iya. Nah, itu kita masuk ke sana, kita ngelihat rumah kecil N. Hadini. Seperti itu. Oh, N. Hadini penulis. Berarti memang Oh, penulis. kamu gak tahu dong. Ya ampun. Astaga, maaf ya Mbak ya. Enggak apa-apa. Ya, Kan sekarang sama-sama tahu. belajar lah ya. Iya, sama-sama belajar. Kan sekarang tahu. Aku nggak Berarti ngerti memang loh. nggak cuma sekedar jalan-jalan masuk-masuk, tapi juga karena pasti ada sesuatu yang penting di situ. Ya. Ada yang penting. Tapi kalau untuk yang tadi nanyanya yang memorable, sebenarnya yang nggak di kampung-kampung sih. Yang memorable malah di Susteran Gedangan sebenarnya malah. Kenapa itu? Karena kan waktu itu adalah tour pertamaku bersukaria. Maksudnya aku pertama kali ikut bersukaria itu ketika Susteran Gedangan. Dan awalnya aku mikir kayak itu Susteran Gedangan tuh tertutup kayak gitu. Dan pada saat itu ikut turnya. Terus kayak ya kita bisa lihat kayak mesin cuci yang udah dari zaman dulu yang jadul. Oh, oke. Itu masih ada Mbak? Masih ada dan masih digunakan. Wow. Seperti itu. Terus ya ke dalam kayak gitu diceritain juga karena memang aku suka cerita gitu. Oke. Terus ya udah kayak maksudnya, dan tadinya harusnya Maret kemarin aku yang bawa tur Susteran Gedangan kayak gitu. Dan tapi terus karena karena pandemi jadinya ya mungkin diundur lagi kayak gitu. Dan di situ memorable karena karena ya nggak tahu kayak suasananya sih, lebih ke suasananya juga. apakah karena gitu. terpanggil gitu? Saya lemes loh. Saya itu aku nggak bisa jawab ya. Oke. Mungkin Nggak, aku juga nggak private bisa. ya, masih. Gimana ya? Aku tidak bisa menjawab juga karena aku tidak memahami kayak gitu perasaan itu. Karena tadi bilang perasaan itu susah untuk dijabarkan. Bener sih. Kayak saya sekarang. kembali lagi soal Oke. Iya. Tadi ya tentang bersukaria tour, Terus
ada nggak sih kesulitan, maksudnya kalau tour gitu tuh Halangan, hambatan. hambatan, maksudnya kalau biasanya kan kalau orang jelasin cerita terus kadang-kadang orangnya malah Ngobrol sendiri. ngobrol sendiri, oke. Malah gitu-gitu, foto-foto malah gitu. foto-foto atau Oke. gimana, itu gimana? Kalau kayak gitu sebenarnya memang di awal itu kayak kesulitan kayak gimana sih cara bikin attention mereka, Menarik perhatian. mereka. Tetapi kayak satu sisi kita juga melihat juga kayak kadang orang ikut tour kita itu nggak hanya mau denger cerita, tapi pengen ya foto. Itu sebenarnya nggak salah kayak gitu. Dan tapi kita juga harus memahami kalau misalnya memang dia interest di cerita, dia pasti akan menghampiri kayak gitu. Maksudnya kayak denger paling nggak buat di caption apa nih yang bagus gitu loh sejarahnya kayak gitu. Oke. Itu malah bagi caption aku ya. yang sulit adalah ketika mereka bertanya kayak gitu. Maksudnya kan gimana ya, kayak meskipun aku sudah tahu beberapa sejarah, tetapi kan ada hal-hal yang mungkin lebih dalam lagi. Bahkan kalau misalnya warlock yang nanya kan kayak apa ya, mungkin aku nggak tahu kayak gitu. Warlock itu enggak? Warga warga lokal. lokal. Saya mau tanya Isin loh. Sebenarnya juga gak tahu, cuma kayak warlock. Oke. Warga lokal, oke. Iya, atau misalnya hal-hal yang tidak aku expertise di situ, maksudnya kayak yang hal yang tidak aku kuasai, itu sebenarnya kesulitan bagi aku. Tapi di satu sisi itu juga membuat aku tuh untuk mendorong aku untuk semakin kayak belajar lagi nih, kamu masih kurang di sini kayak gitu. Karena ya tadi kayak memang tiap orang punya kekurangan kelebihan masing-masing, khususnya ketika berbicara tentang storyteller, karena kan storyteller pasti backgroundnya beda-beda kayak gitu. Tetapi mau tidak mau karena tamu kita itu beragam, nggak cuma dari Semarang, bahkan sampai luar negeri, kita juga harus memahami kayak gitu. Paling tidak gambaran besar, dan juga kalau misalnya mereka butuh nih pertanyaan, jawaban yang lebih lengkap bisa dapat di mana nih kayak gitu. Dan kita yang mereferensikan kayak gitu. Oke. Berarti memberi sumber lain ya. Betul. Tadi sudah diterangin panjang lebar, gimana kalau coba praktek, Mbak? Oke, Ini misalkan saya boleh juga ini. Iya, toh. Kita Ini saya dari Thailand gitu ya. dan saya dari Ini Yunani. masnya dari Dari Yunani. Poncol. Oke. Ya gitu. Emang beda. Thailand, Oke. Yunani dong. Biar imbang. Oke. Yunani tidak kenal Semarang. jarang kenal Semarang. Oke deh, oke. Itu gimana, yuk? Saya warga lokal dan dia mancanegara. Gitu. Oke. Ya jelasin satu tempat aja. Nah, satu tempat Oke. aja. Apa? Coba. Sunan Kuning atau gimana? Aku gak tahu. Nggak ada, biar dia menentukan Mas Oh iya Gandung. enggak, maksudnya kan bisa jadi objek wisata, kan belusuan ke desa-desaan bisa. Iya, tapi aku belum sampai sana, jadi kalau Oke, disuruh ya, cerita ya. nggak tahu. Sunan Desa-desa Kuning itu bukan juga. tempat wisata. Iya, kita nggak tahu sih Itu mas. beda Kayak gitu. wisata. kita enggak tahu loh Mas. Itu bener. Oke ya. Oke. Gimana? Yuk. Yuk. Satu tempat Apa aja. nih? Mau tempat Lagi apa mulai ya? berapa menit? Yuk. Apa ya? Aku bingung ya kalau disuruh simulasi, aku jadi Simulasi. bingung. Oke. Tadi ke Gedangan aja mungkin, ke Ah, susteran. ke susteran. Gedangan. Susteran. Iya susteran. bener suster. Oke. bener. Apa ya? Ini kita baru datang nih. Baru datang. Ya bahasa Indonesia nggak apa-apa lah. Oke. Baru datang Des. Wih, itu apa Mbak? Aku boleh ganti nggak? Aku jadi deg-degan. Jangan gitu ah. Ya, yang paling umum aja lah. Kan Iya. kalau nanti ada yang nonton juga mungkin penasaran. Oh iya. Ya, Yang mungkin- udah dikuasai aja lah. Nah, yang hal-hal yang umum paling gitu. terserah lah. ikonnya aja ya. Gereja Belenduk Nah atau ya apa mungkin gitu gereja kan ya. Belenduk Gereja ya Belenduk, paling gereja ikon. Belenduk. Iya, iya. Karena yang paling kuinget enggak juga sih. Iya. Aku deg-degan soalnya jadi enggak apa-apa, aku lupa juga. semua. Kan. Bisa dipakai juga kameranya Mbak, mungkin kan Fred gitu. Aku nggak bawa gambar. Oh, nggak bawa Biasanya gambar. harusnya bawa album kayak gitu. Oh gitu. Ya ini etok aja Mbak. Ah. Oke. Nah, dia gimana? Oke, nah Lap-lap sekarang, sang. oke, oh belum ya, oke. Di aba-aba harus mulainya gimana? Oke 3, 2, 1 ya. Oke, halo, selamat siang Kak. Oke, mungkin bisa kenalan dulu kali ya, Oh, iya. karena kan ini baru ketemu, masnya tadi kata dari Poncol ya, Iya. terus ini masnya dari Thailand. Lalai kap besar. Tadi kap. Oke, namanya siapa? Tong Lai. Oke, halo Kak Chong Lai. Lai, kap lai. Oke. Song. Kok bisa paham bahasa Indonesia ya? Tapi kenapa gak dicoba dibalas dengan bahasa Indonesia? Saya blasteran. Oh oke, blasteran Iya. ini.
kakek moyangnya. Thailand Kokrosono. Dikirain ini ya blasteran dosa dan Enggak, saya bisa sedikit little bit little bit. Indonesian. Oke, that's okay. Ya. Aku mencoba menjelaskan Ya, secara gimana? mudah. Nah, ini kakaknya yang dari Poncol. Iya, saya Alex. Oke. Oke, halo Kak Alex. Iya, selamat siang. Mbaknya siapa? Oh iya, aku belum belum kenalan. Suka gitu loh. Oke. Perkenalkan, nama aku Astrid. Aku Oh, dari Astrid. Bersukariatur dan selamat datang Penyanyi di ya? Semarang. Oh, enggak Astrid lah. Tiara. Oh, bukan. Beda lagi. Kalau itu Oke. kan penyanyi soalnya. Oh iya. Siapa tahu. Oke, nah lanjut. sekarang kita ada di Kota Lama. Nah, ini kota lamanya Semarang. Nah, kalau misalnya nih kakak-kakak pernah main ke Jakarta kan biasanya kenalnya dengan nama Kota Tua. Oh. Nah, kalau ini namanya Kota Lama. Kalau di Surabaya Mbak? Namanya apa ya? Aku belum pernah main Kan ke kota lama, Surabaya. kota tua, terus mungkin kota lansia. Atau... Ya Oh. bisa. Kayaknya enggak sih Bisa ya Kota dilanjut, Lansia. Mbak. Oh iya, oke. Ya. Nah, Saya dengerin jadi ini. di salah satu kota lama ini ada sebuah gereja yang juga merupakan ikon dari kota Semarang, yaitu adalah Gereja Belenduk. Wow. Nah, Belenduk Church. Ya. Belenduk Church, Oh, ya, iya. that's right. Oke. Kenapa namanya gereja Belenduk ya Mbak ya? Oke, nah jadi sebenarnya nama resmi dari gereja ini adalah Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Immanuel. Oh. Tetapi karena orang Semarang itu suka banget menamakan sesuatu dari apa yang mereka lihat atau apa yang mereka dengar. Dan karena gereja ini bentuknya kubah, nah kita kalau misalkan kita lihat nih kubah Oh iya. ya. Oh, Dalam Oh itu ya Iya, yang ini. kubah itu ya? Yang ada kordennya itu tuh. Loh itu siapa? Waduh, nggak tahu. Itu mungkin itu yang penjaganya Oh kan. yang jaga. Ah. Iya. Nah jadi apa namanya? Karena kalau dalam bahasa Jawa, belenduk itu artinya bundar. Oh. Nah karena ATP Belenduk. ini berbentuk seperti kubah dan bundar, makanya dikenal dengan nama Gereja Belenduk. Oh. Seperti itu. Nah gereja ini sendiri merupakan gedung pertama yang didirikan di Kota Lama tahun 1753. Tetapi aslinya itu kalau berdasarkan beberapa data itu ketika pertama kali didirikan itu bentuknya seperti joglo marah. Wow. Seperti joglo. Dari joglo terus. Terus habis itu ada perubahan dari pemerintah Belanda itu tahun 1770-an. Lalu baru kurang lebih 150 tahun setelahnya, jadi 1800-an itu. Lama ya Mbak. Iya lama, itu makanya dua menara ini baru didirikan. Oh, Menara baru Oh ya yang itu ini berarti. yang depan itu ya Ya Mbak nih, ya? ini baru didirikan 150 tahun ketika gereja Belenduk pertama kali berdiri. Oh. Nah biasanya kan kalau orang bilangnya gereja Belenduk ini buat teman-teman yang Protestan aja kayak gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan kita lihat di sejarahnya, umat Katolik sendiri juga pernah numpang di Oh sini. pernah tuh? Oh pernah. Iya. Baru tahu. Kakek-kakek kita dulu. Iya, karena pada saat itu kan mayoritas orang Hindia Belanda adalah Protestan dan pada saat itu misi Katolik tidak mendapatkan izin yang besar karena kan kalau kita lihat di sejarah orang-orang Belanda juga menggunakan agama itu untuk kekuasaan. Kalau misalkan biasanya kita dengar gold, glory, gospel. Yes. Nah itu. Nah makanya waktu itu pernah numpang juga sebelum akhirnya nanti ada gereja gedangan. Bahkan itu misi Katolik bisa bisa mulai terbuka di Semarang dan juga Hindia Belanda itu ketika Jenderal Gubernur Hindia Belanda yang namanya Dendels. Tahu Oh kan? Dendels Nah, tahu. Yang bikin jalan panjang itu Nah ya. ya Anyer Panarukan, pasti orang taunya itu. Oh. Nah kan dia dibilang kejam kayak gitu. Tetapi sebenarnya karena Dendels pula agama Katolik bisa tersebar di Hindia Belanda lebih besar. Wow. Kenapa? Banyak Karena ya. Dendels itu merupakan seorang Katolik. Oh. Dendels Katolik tuh. Iya. Parokinya di mana Pak? Oh nggak tahu nih. Pada saat itu kan belum ada gereja. Belum aktif ini. OMK tuh mesti itu. Jadi itu gereja gedangan itu. Oke ya, sekian dulu Mbak. Pinter banget ya ngomongnya Mbak. Sangat-sangat fasih Iya, gitu loh. Sangat bersejarah banget. Saya cuma mendalami gitu. mau tahu itu aja satu Dendels parokinya di mana Ya, gitu nggak aja. tahu, saya juga nggak tahu. Nanti coba dicari di Google Coba lah. dia dulu tinggalnya di mana. Oke ya, tepuk tangan. Luar biasa sekali. Sejarahnya main banget ya. Saya aja nggak tahu sampai segitunya. saya juga Bang. nggak tahu. Luar biasa. Berarti dua menara itu baru ya Pak ya?
Ya nggak baru-baru banget, itu tahun 1800-an. Oh, ya belum lahir. Oke, Mbak Astrid. Kita udah berbicara banyak tadi soal latar belakang Mbak Astrid, terus kegiatan selama di Semarang apa aja, keaktifannya baik di kampus, di lingkungan maupun di gereja, lalu juga di tempat kerja yang sangat apa ya? Beliau Mbak Astrid itu sangat-sangat tidak membuang-buang waktunya gitu loh. Jadi selalu memanfaatkan waktu yang ada untuk mengembangkan diri, memperkaya yaitu tadi skill-skillnya. Itu nggak semua orang bisa kayak gitu loh, Dung. Itu luar biasa. Iya. Saya aja sampai nggak tahu harus ngomong apa lagi soal Mbak Astrid karena Ya saya aja yang ngomong gitu berarti. loh. Gantian lah Dung. Gimana cara joinnya Mbak? Ke Joinnya. tur apa tadi? Sukaria. Bersukaria. Gimana sih? Dulu orang dalam atau gimana? Orang dalam lah. Semua orang bisa ikutan, Oke. khususnya untuk yang bersukaria walking tour. Jadi kalau teman-teman mau ikut, itu bisa daftar di Instagram kita karena sekarang kan masih masa pandemi ya. Oh. Jadinya kita sekarang tour fokus ke virtual semua. Oh. Daring semua seperti itu. Oh bisa gitu ya. Jadi kita ya makanya ikutan. Pasti bisa dong. Kepo saya ini. Harus ikutan. Itu. Nah itu kalau misalnya mau daftar bisa buka Instagram kita di @bersukariawalk. Itu untuk walking tournya. Di sini ya. Nah di sini di bawah sini. Di Ya. bawah. Kalau mau turnya nggak cuma di Semarang, itu juga ada. Kita tour virtualnya untuk sekarang itu bisa buka di @bersukariatur. Itu untuk yang di seluruh Indonesia dan kita juga ada walking tour di Surabaya. Nah, ini kalau mau tahu-tahu kota pahlawan itu juga ada. Jadi kayak mungkin bisa komparasi Semarang sama Surabaya, apa sih bedanya, apa sih Kalau samanya. kantornya sendiri di mana Mbak? Kantornya di Singosari. Singosari. Oh Singosari deket Singosari Peleburan. Peleburan. Oh. Oke. Terus tadi sudah ya berarti tentang Sudah apa? Sukaria tour gitu. Ya macam-macam ya. Oke. Terus mau tanya nih Mbak. Kadang-kadang kan sekarang kan milenial sekarang itu kesulitan untuk gimana sih caranya bisa buat kenal sama orang baru, gimana sih buat pengen nih sebenarnya punya banyak kegiatan tapi bingung bagi waktunya. Tadi kan Mbak Astrid sendiri bilang 7 organisasi tapi nilainya tetap Tidak lancar. terganggu, tetap Tidak bagus terganggu, nilainya, prestasi aman. lulus juga kerja gitu. Itu gimana sih Mbak caranya untuk manage waktu dan sebagainya? Oke, kalau itu pertama harus tahu kapabilitas diri pasti sih. Maksudnya tiap orang pasti punya kelebihan, kekurangan, terus batasan-batasan mungkin dari waktu, energi, terus juga uang. Ya nggak munafik ya, uang Iya. juga Ya, diperlukan pasti ya. penting Kayak itu. gitu. Saya dari tadi cuma pegang 1.000 nih. Corona sepi habis. Nah terus kapan namanya? Dan juga kita juga harus tahu kita mau goalsnya tuh apa sih. Kita kalau melakukan sesuatu harus tahu why-nya. Jadi kalau di organisasiku di ISEC ada yang namanya Golden Circle. Jadi Golden Circle ini sebenarnya adalah sebuah mindset di mana kita tuh kalau misalkan mau melakukan suatu contohnya, kita tuh harus tahu why-nya dulu. Kenapa nih aku mau melakukan ini? Kayak gitu lah. Reasonnya gitu ya. Alasannya karena itu sebenarnya adalah fondasi kayak gitu. Kalau misalnya kita merasa kayak misalkan ikut OMK kayak aduh capek nih lagi banyak kegiatan kayak gitu. Tapi kita juga harus pikir dulu aku ikut OMK tuh apa sih? Udah kecapai belum sih di sini? Kayak gitu. Apa tujuannya itu? Nah dari why itu langsung how. Gimana sih cara aku untuk bisa merealisasikan itu? Misalnya dengan ikut OMK kayak gitu. Karena aku contohnya dari awal why-nya aku pengen pelayanan di gereja tapi dengan cara yang milenial banget nih kayak gitu misalnya gitu. Lalu aku dengan ikut OMK kayak gitu misalnya. Nah ikut OMK itu kan sebenarnya juga banyak nih kegiatannya. Terus nih what, misalnya what. Jadi setelah why, how, lalu ada what. Misalnya apa sih yang pengen kamu fokusin di OMK? Misalnya kan kayak misalnya aku jago misalnya jago sulap gitu misalnya contoh. Oke, contoh. Yuk. Contoh aku jago sulap kayak gitu. Ya udah kalau misalnya aku
ada acara-acara paroki, aku mau ikutan ini tampil sulap kayak gitu. Kan milenial banget nih, nanti aku ngajakin teman-temanku deh buat jadi tumbalku kayak korban gitu. gitu ya. Iya, kayak Potong-potong. gitu. Kayak gitu sih, jadi kayak harus tahu potensi diri kita dulu, karena aku percaya kita sendiri itu pernah aku baca dan lirik lagu juga, you are the master of your own fate, atau kamu adalah tuan dari takdirmu sendiri. Oh, takdir. Kalau kamu nggak mau berusaha dari awal, misalnya kamu dapat opportunity atau dapat kesempatan, tapi kamu di dalam hati kamu kayaknya aku nggak bisa deh, ya kamu nggak akan dapat itu kayak gitu. Takdir diciptakan berarti ya Mbak ya? Apa? Diciptakan sama dirinya sendiri berarti. Target dan usaha Jos. gitu. Pokoknya harus dimulai dari diri sendiri, jangan menggantungkan ke orang lain dulu kayak gitu. Waspada lah. Tuh. Kok waspada? Iya. Jos. iya. Terus untuk manage waktunya tadi gimana Mbak? Manage waktu. Mungkin dibuat jadwal atau gimana gitu. Jadwal Maksudnya mingguan realisasinya misalnya. gimana kalau Oke. Mbak Astrid sendiri? Kan Jadwal banyak banget pasti tuh, ya. padat tuh. Jadwal pasti ya. Kayak karena aku emang orangnya adalah orang yang pelupa kayak gitu. Pertama jadwal pasti, kayak aku di HP itu biasanya ada kayak di jadwal kayak kegiatannya apa kayak gitu. Tapi kadang ya jadwal aja kadang nggak cukup, karena kan biasanya ngaret-ngaret kayak gitu. Yeah. Dan kadang aku kalau di organisasi khususnya, aku pasti akan cari orang yang bisa ngerimain aku. Oh. Kayak gitu. Maksudnya yang bukannya bantu relying ngingetin. ya, maksudnya Iya. kayak apa namanya, Jaga-jaga. jaga-jaga aja kayak gitu. Apalagi kalau itu yang berhubungan dengan kayak kerjaan kita lah kasarnya. Karena kan kalau di dalam organisasi ataupun dalam kelompok itu kan pasti semua berefek domino kayak Iya. gitu. Oh, jos. Satu jatuh ya udah yang lain Nah kena kan betul pasti. kayak gitu. Satu Itu lupa sih. yang lain lupa. Diminum dulu Mbak. Oh enggak apa, aku belum haus. Luar biasa. Karena udah terbiasa gitu. Enggak. Karena udah terbiasa dengan storytellernya gitu. Oke. Berarti memang istilahnya ya kita, jadi jangan sampai kita sebagai anak muda terlebih ya. Kita tidak tahu apa tujuan kita tidak tahu apa yang kita inginkan sebenarnya, dan juga kita harus tahu kapasitas kita tuh seberapa. Karena memang kita tidak bisa melakukan segala hal kan pasti kan. Kita harus fokus. Ya kalau cuma bisa fokus satu hal ya udah nggak apa-apa kan, Iya. it's fine gitu loh, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi supir bis ya udah nggak apa-apa jadi supir bis gitu. Jadi kan. kena ya enggak apa-apa. Jadi kena Betul, aja, jadi betul. kena. Karena gimana ya, pahami dirimu juga. Kalau bisa lebih misalnya jadi Pak RT mungkin, nah itu ya lebih baik gitu loh. Atau buat maksudnya. inovasi, misalnya keneknya minta duitnya pakai mesin gitu, Nah. robot. OVO gitu. mungkin nanti. Oh boleh. Wah ada merek lagi. Oh iya, Tidak maaf. disponsori. Pakai barcode mungkin. Iya nah, boleh. dan Tapi sekarang lain-lain. namanya Sangat. Chris. Chris. Gitu. Oke, siap. Atau mungkin nanti di OMK gitu, fokus di OMK misalnya, terus nanti kalau hari Minggu kan nggak ada apa-apa, mungkin nanti bantu di lektor atau bantu di Lalu mana, jualan di depan meja bisa juga. bantu kolektor gitu kan bisa kan. Bisa Jadi juga. memang ya kita harus tahu itu tadi ya, kapasitas. Betul. Terus Luar biasa. ini nih, tadi ya, flashback lagi, Iya. throwback nih sih. Throwback. lagi. Yeah, that's it. Oke. Oke. Jadi dari pertama tadi kampus kan, Iya. kampus, 7 organisasi, nilai baik-baik saja, Heeh. lulus kerja, dan aktif di gereja. Iya. Sebagai sebagai orang Katolik lah, Iya. Yes. sebagai orang Katolik, Oke. memaknai ini semua tuh gimana? Memaknai Segala perjalanan hidup lah. prosesnya itu kan Oke. nggak gampang kan. Apa orang luar ke Semarang. Nah, oke. Kalau aku sih percaya kayak menjadi Katolik itu ya kita bisa berbuat baik bagi sesama, kasarnya mengasihi sesama kayak gitu. Dan apa ya namanya, kayak sebenarnya kita melayani Tuhan itu bisa dengan banyak caranya ya kayak gitu. Karena ya kadang orang mikir kalau melayani Tuhan tuh harus di gereja kayak gitu. Tapi bagi aku pribadi, melayani Tuhan itu nggak hanya di gereja, tapi dengan apa yang kita bisa, apa yang kita punya, apa yang kita mau berikan. Yes. Oke. Kita Boleh mau banget. berikan kepada diri kita dan orang-orang di sekitar kita misalnya.
pada dulu ketika aku pertama kali masuk di Bersukaria, ini contoh kecil aja ya. Di Bersukaria itu aku satu-satunya yang Katolik. Kayak gitu, satu-satunya Katolik di Bersukaria. Dan pada saat itu kan ada panduannya ya, ada panduan dan ada beberapa lokasi yang berhubungan dengan kekatolikan. Salah satunya adalah katedral. Yes. Jadi katedral salah satu destinasi di rute kita. Dan pada saat itu masih ada beberapa informasi yang keliru dan menurut aku itu ya tidak masalah karena kan mungkin kadang kalau orang akan lebih memahami kalau kita ngecebur langsung kayak gitu. Ya, langsung praktek langsung kayak gitu. Dan karena memang teman-temanku nggak ada yang Katolik, ya udah kayak aku ya nggak masalah, kita kan sama-sama belajar karena aku juga belajar dari mereka. Dari situ kayak aku berpikir kayak aku bisa nih untuk melayani Tuhan dengan kayak lebih banyak belajar tentang sejarah. Terus kalau misalnya kayak pernah aku bawa ke katedral juga waktu itu, kayak aku memperkenalkan nih, kayak nggak cuma memperkenalkan ke teman-teman yang beda agama, kayak ini gereja isinya apa aja, tetapi juga bagi sesama Katolik ya cerita tentang gereja katedral sendiri kayak gitu. Atau misalnya tentang nilai-nilai Monsinyur Sugiya Pranata yang menekankan 100% Katolik 100% Indonesia seperti itu. Karena memang aku akui aku memang orang yang cukup akademik kayak gitu. Aku suka belajar, tapi belajarku nggak terpatok cuma yang teori-teori aja kayak gitu. Dan bagi aku itu adalah cara aku untuk melayani kayak gitu, melayani Tuhan, untuk mengasihi sesama dengan apa yang aku punya, dengan apa yang aku tahu kayak gitu, agar mereka bisa paham, oh Katolik tuh ternyata seperti ini loh, oh Katolik tidak seperti bayanganku yang buruk-buruk loh kayak gitu. Seperti itu sih biasanya. Intinya tadi itu ya, melayani itu bisa dengan apa aja, dengan cara apa saja, apapun itu. Enggak harus di gereja. Iya. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Minumannya sudah habis. Minumannya juga sudah habis. Terima kasih Mbak Astrid Terima kasih sudah kembali, mau Mas. ngobrol bersama, sharing Poin-poinnya bersama sudah teman-teman di sini. disampaikan ya. Oke. Luar biasa. Oke. Oke, untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa untuk mengikuti terus Podcast podcast Random. kita ke depannya selanjutnya. Apalagi sih yang mau kita bahas, pasti akan selalu spesial dengan Mendatangkan tamu-tamu yang yang spesial inspiratif. seperti Mbak Astrid ini, itu kan luar biasa. Jadi apa lagi ya? Apa yo? Mungkin Mbak, satu kata aja buat pendengar sama Penonton. penonton. Satu Satu kata aja. kata. buat mereka. Satu kata Yang apa? menyemangati gitu. Yang Motivasi. motivasi. Ya satu kalimat wis. Satu kalimat singkat. Yang menyemangati apa nih? Menyemangati teman-teman. untuk selalu melayani dalam bentuk apa saja itu tadi. Nah itu kan tadi udah dijelasin. Sulit ya. Oke teman-teman. Ngomongan sama orang pintar ngomong tuh Iya. sulit. Emang. Kita harus banyak belajar kan. Oke ya wes pokoknya intinya melayani dimanapun. Kapanpun, nggak harus di Dan, gereja pada tapi dimanapun. siapapun. Yes. Siapapun. Itu teman-teman pesan hari ini. Oke. Sampai jumpa Keep di healthy pokoknya teman-teman, jaga kesehatan selalu. Maaf, jaga kesehatan. Ikuti terus podcast kita. Jangan lupa ini loh, sekarang masih pandemi, masih harus bisa jaga-jaga diri juga loh. Pakai Jaga masker, jarak, jaga hand jarak. sanitizer. Dan lain-lain. Oke. Oke. Ya, Jangan lupa klik like, subscribe dan share, and komen. oke? Ya, oke, sudah Sampai jumpa di podcast. kita. Nanti ikut jargon ya, Pak ya. Ya, Pak, ya. Jargonnya gimana aku gak diajarin jargonnya soalnya Podcast tadi. Ranum, mate yo, gitu ya. yo-nya semangat Yo-nya Pak. gini. Yo. Oke, Oke, oke. ikut ya. Ya, semua, oke. Yuk Gandung. Ya. Podcast Ranum, mate yo. Yo! Digidau.